Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan membawakan kisah keluarga marinir yang memilukan. Bukan hanya karena kebrutalan yang mereka alami, tapi juga karena janji dan cinta yang membentuk kehidupan mereka sebelum peristiwa tragis ini terjadi. Hidup mereka dihabisi oleh orang-orang yang mereka percaya sebagai sesama marinir. Hal itu didorong oleh kebencian, keserakahan, dan tingkat kekejaman yang sulit dipahami. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Yuk, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jan Pietrzak adalah seorang marinir berusia 22 tahun lahir dari keluarga di Polandia. Dan Kuyana Jenkins Pietrzak adalah seorang wanita berusia 26 tahun yang bercita-cita di bidang medis. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Hubungan mereka penuh dengan janji dan komitmen. Terbukti dengan adanya pernikahan mereka pada tanggal 8 Agustus 2008. Kuyana sengaja memilih tanggal yang sangat cantik, yaitu bulan 8, tanggal 8 tahun 2008 untuk memastikan bahwa Jan tidak akan melupakan hari jadi mereka. Terlepas dari kesibukan profesional mereka selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain dan bahkan mereka membeli rumah bersama. Kuyana adalah seorang asisten pendidikan kesehatan sedang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kedokteran. Sementara Jan, yaitu suaminya, baru saja dipromosikan menjadi sersan di marinir setelah bertugas di Irak. Pasangan ini bisa dibilang couple goals banget karena mereka memiliki pekerjaan yang sudah mapan dan memiliki paras yang tampan dan cantik. Pada tanggal 15 Oktober 2008, pasangan ini tidak muncul di tempat kerja mereka. Hal itu membuat rekan-rekan mereka sangat khawatir. Ketika polisi tiba di rumah mereka untuk melakukan pemeriksaan, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Jan dan Kuyana ditemukan dalam posisi diikat, disumpal, dan disiksa secara brutal. Rumah itu telah digeledah dan tercium bau bensin di mana-mana, yang mengindikasikan adanya upaya untuk menghancurkan barang bukti. Mayat Kuyana ditemukan dengan bukti-bukti kekerasan seksual yang berlangsung selama berjam-jam. Rincian kejahatan ini mengejutkan bahkan para penyelidik yang berpengalaman sekalipun dengan tingkat kekejaman yang sangat menonjol. Adanya hinaan rasial yang dilukis di dinding rumah mereka menunjukkan bahwa kebencian ras mungkin menjadi faktor pendorong dalam kejahatan keji ini. Ketika penegak hukum dan Naval Criminal Investigative Service atau disingkat NCIS meluncurkan investigasi, segera terlihat jelas bahwa para tersangka berada di sekitar rumah. 3 set sidik jari, sepatu, dan rekaman CCTV yang menunjukkan beberapa pria menarik uang dari ATM menggunakan kartu Kuyana mengarah pada beberapa penyerang. Tidak lama kemudian, kecurigaan jatuh pada anggota marinir yang bertugas bersama Jan di Camp Pendleton. Satu nama terus muncul selama wawancara, yaitu Kopral Tyrone Miller. Miller yang memiliki reputasi tidak menyukai Jan selama pekerjaannya menjadi tersangka utama. Saat diinterogasi, Miller membantah terlibat dalam pembunuhan Kuyana dan Jan. Dia menyatakan bahwa dia bertengkar dengan Miller, tapi dia membantah terlibat dalam pembunuhan. Miller menyatakan bahwa dia bertengkar dengan Jan karena masalah pekerjaan, tetapi pertengkaran itu terlalu kecil untuk menjamin adanya pembunuhan. Saat menggeledah rumah Miller, polisi menemukan barang-barang milik Kuyana dan Jan yang dicuri, termasuk perhiasan dan pakaian militer, serta senjata dan bandana yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Bukti-bukti yang memberatkan semakin menguatkan keterlibatannya dan Miller akhirnya mengaku guys. Jadi kronologinya seperti ini guys. Para penyerang mencoba membobol rumah Jan, tapi sayangnya tidak berhasil. Kemudian mereka mengirim Cox untuk mengetuk pintu rumah Jan. Jan yang mengintip dari dalam segera mengambil pisau lalu membukakan pintu sambil memegang pisau besar tersebut. Jan dan Miller sempat adu mulut sebelum keempatnya langsung memaksa masuk ke dalam rumah. Mereka sambil menodongkan senjata ke arah Jan. Karena posisinya 1 lawan 4 orang, pastinya si Jan kalah dong ya. Keempat marinir itu akhirnya langsung menghikik dan menyubat Kuyana dan Jan. Kemudian mereka memukuli dan menyekap mereka.
Lalu kemudian mereka menanyakan di mana Jen dan Qiana menyimpan uang. Tapi sayangnya tidak ada uang di dalam rumah itu. Para penyerang terus menyiksa Qiana hingga dia memberikan nomor PIN kartu ATM miliknya. Kemudian kelompok tersebut memaksa Jen untuk menonton Sykes dan Miller bergantian memperkosa Qiana selama berjam-jam. Nah, itu adalah hal terakhir yang dilihat Jen. Setelah mereka puas dengan Qiana, Miller kemudian memerintahkan John untuk menembak pasangan itu hingga mereka tewas. Setelah mereka tewas, akhirnya keempat orang tersebut melontarkan hinaan rasial di sekitar rumah sebelum mereka mencoba membakarnya. Kebrutalan kejahatan tersebut mengguncang masyarakat setempat dan dunia militer. Jan dan Qiana dimakamkan bersama sebagai simbol cinta mereka dan kehidupan yang tidak pernah bisa mereka nikmati sepenuhnya. Komunitas militer dibiarkan bergulat dengan bagaimana kekejaman seperti itu dapat dilakukan oleh anggota mereka sendiri. Singkat cerita, sistem peradilan pun bertindak dengan cepat. Tyrone Miller, Emrys John, dan Sykes dijatuhi hukuman mati atas peran mereka dalam kejahatan tersebut. Kevin Cox menerima 2 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Terlepas dari hukuman yang dijatuhkan, kasus ini masih menyisakan pertanyaan mengenai motif yang mendasari para penyerang. Meskipun perampokan merupakan salah satu faktor, penghinaan rasial dan kekejaman yang sangat pribadi yang ditimpakan kepada para korban menunjukkan adanya kebencian yang lebih mengganggu yang memperkuat kengerian kejahatan tersebut. Nasib tragis Jan dan Qiana juga menggarisbawahi perlunya kewaspadaan dalam organisasi seperti militer, di mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan kekuasaan yang sangat besar. Jika tidak diawasi, sifat-sifat yang sama yang membuat tentara efektif dalam situasi pertempuran seperti agresi dan kesetiaan pada kelompoknya terkadang bisa terdistorsi yang berujung pada kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Lebih dari 1 dekade setelah pembunuhan mereka, kisah Jan dan Qiana Pitzak telah menjadi kisah yang memilukan dan mengingatkan kita akan potensi merusak dari kebencian dan kekerasan. Mereka adalah pasangan yang memiliki mimpi, cita-cita, dan masa depan, hanya untuk kemudian hidup mereka dipotong secara brutal. Ya, jadi itulah guys kisah pembunuhan Jan dan Qiana, seorang pasangan pengantin yang baru saja menikah, yang memiliki mimpi besar yang dibunuh secara tragis. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan nama tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.